adik-adikku semua di Fakultas Vokasi Jurusan ATLM Universitas Erlangga. Pada penutup ini, saya akan menyampaikan apa saja kesalahan yang dapat menyebabkan error pada pemeriksaan laboratorium pada fungsi hati atau lab pada umumnya. Kita akan belajar apa saja sumber error dan dampaknya terhadap pemeriksaan. Sumber dari kesalahan di laboratorium itu ada 3. Yang pertama adalah kesalahan pre-analitik, kedua adalah kesalahan analitik, dan yang ketiga adalah kesalahan pasca analitik. Kesalahan pre-analitik adalah kesalahan yang terjadi sebelum sampel tersebut dikerjakan. Sedangkan kesalahan analitik adalah saat sampel dikerjakan, dan kesalahan pasca analitik atau post-analitik adalah setelah sampel selesai dikerjakan. Kesalahan-kesalahan ini bisa timbul dan terjadi karena begitu banyak faktor yang akan kita bahas nantinya. Ada faktor atau kesalahan atau kelainan-kelainan atau variasi biologis pada pemeriksaan manusia yang disebut sebagai internal individu maupun interindividu memang tidak bisa kita toleransi. Oleh karena itu, kita hanya dapat mengupayakan supaya kesalahan-kesalahan teknis yang dapat menyebabkan kesalahan sistematik ataupun kesalahan random itu untuk diperbaiki. Sebagaimana kita ketahui, kesalahan yang paling banyak terjadi adalah di pre-analitik. Misalnya adalah kondisi sampel yang kurang baik, kemudian sampel yang kurang atau sampel yang tidak tepat, kemudian kesalahan dalam mengidentifikasi pasien, maupun dalam hal pengiriman sampel. Sedangkan kesalahan analitik biasanya disebabkan karena kerusakan dari alat maupun karena kesalahan-kesalahan atau gangguan-gangguan yang disebabkan oleh sampel itu sendiri. Kesalahan pasca analitik dapat disebabkan karena kesalahan dalam melaporkan ataupun dalam menginput, atau terjadinya waktu tunggu yang begitu lama, maupun kesalahan dalam mengentry atau menginput data. Apa dampak dari kesalahan laboratorium? Sungguh luar biasa ya kalau kita perhatikan. Ternyata bisa kesalahan pre-analitik itu menyebabkan biaya yang sangat besar, bisa mencapai 17,4 miliar per tahun oleh karena kesalahan pre-analitik. Selain itu, kita ketahui akan menyebabkan pengulangan pemeriksaan, menyebabkan tindakan yang tidak tepat, dan tentunya adalah bahaya yang dapat menyebabkan pasien mengalami kematian. Dan kesalahan pre-analitik itu adalah kesalahan yang sangat besar karena bisa mencapai 60-80% dari keseluruhan kesalahan. Oleh karena itu, tugas kita adalah untuk mengupayakan agar tidak terjadi kesalahan di laboratorium. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kesalahan terbesar justru terdapat pada fase pre-analitik. Fase pre-analitik ini bahkan ada lagi yang disebut fase pre-analitik. Misalnya adalah contohnya pada pasien tersebut disuruh puasa ternyata tidak puasa, atau misalnya dokternya yang salah menginput permintaan pemeriksaan. Nah, itu disebut sebagai kesalahan pre-analitik. Apa saja kesalahan pre-analitik? Contohnya adalah salah mengidentifikasi sampel, salah memberikan label, sampel yang beku, sampel yang mengalami hemokonsentrasi oleh karena pemasangan torniquet yang terlalu lama, sampel yang langsung terpapar cahaya matahari. Contohnya kalau kita periksa pada bilirubin, maka akan dapat menyebabkan terjadi oksidasi. Penanganan dan pengiriman sampel yang tidak adekuat, volume dan kualitas yang tidak baik, adanya bahan-bahan interference, dan tentunya salah memberikan antikoagulan yang tepat pada si pasien. Apa saja dampaknya? Kalau kita lihat misalnya pada pemberian EDTA, maka pemeriksaan yang terganggu adalah proton beam time maupun PTT, sehingga tidak disarankan untuk melakukan pemeriksaan fungsi hati proton beam time dengan menggunakan EDTA. Begitu juga hal lainnya, contohnya kalau pasiennya sampelnya adalah sitrat, maka akan menghambat ALT dan AST. Begitu juga dengan fluoride, maka kadarnya akan menurun. Oleh karena itu penting ketika adik-adik semua melakukan pemeriksaan, harus tahu apa yang paling baik
untuk pemeriksaan sampel tersebut. Apakah plasma mana yang aman? Apakah whole blood? Berapa lama whole blood akan bertahan? Itu yang penting yang harus adik-adik pelajari, dan ini akan terus dapat diperoleh apabila setiap hari kita berkecimpung di laboratorium. Kemudian hal yang tidak bisa kita singkirkan adalah sampel-sampel tersebut kadang hemolisis, ikterik, dan lipemik. Bahayanya hemolisis dan ikterik ini adalah akan terjadi absorbans atau penambahan absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Contohnya pada pasien-pasien ikterik, maka yang akan berdampak adalah apabila kita menggunakan pemeriksaan dengan panjang gelombang 300-500 nanometer. Sedangkan lipemik akan memancarkan cahaya dan menghalangi transmisi. Oleh karena itu, sampel-sampel tersebut harus kita laporkan supaya klinisi tahu bahwa sampel yang kita kerjakan adalah hemolisis, ikterik, dan lipemik. Dan jika perlu kita harus mengganti sampel atau mengulang pengambilan, misalnya kalau terjadi hemolisis, atau menunggu kadar ikteriknya turun atau tidak terlalu tinggi. Dan juga begitu juga dengan lipemik. Lalu bahan apa saja yang bisa menyebabkan faktor analitik? Tentu ada bahan-bahan pengganggu di sana. Contohnya pasien meminum obat-obatan tertentu, atau dia memiliki kadar vitamin C yang tinggi. Tentu kalau menggunakan reaksi peroksidase atau enzimatik tentu akan bisa mengganggu pemeriksaan pada pemeriksaan uji fungsi hati. Juga kualitas reagen yang kita dapatkan, atau jangan-jangan kualitas kalibratornya sudah rusak, atau alatnya sendiri yang sudah mengalami malfungsi, misalnya suhu atau listrik dan sebagainya. Lalu kesalahan pasca analitik apa saja yang harus kita perhatikan adalah tentu salah mengirim hasil pasien. Ya, nama yang berbeda dikirim ke pasien yang berbeda, kemudian salah menginput data, ya data yang diinputkan misalnya AST, ALT kalau masih manual yang harusnya 30 ditulis menjadi 300. Dan dokternya juga salah menginterpretasi hasil. Dampaknya sangat luar biasa seperti kita lihat tadi. Bukan hanya kerugian sampai 17 miliar lebih dalam 1 tahun, tapi dampaknya adalah morbiditas atau angka kesakitan yang meningkat dan mortalitas atau angka kematian yang sangat meningkat. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan supaya kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan uji fungsi hati tersebut harus dapat kita minimalisasi atau kita reduksi sedemikian sehingga hasil yang kita keluarkan adalah hasil yang dapat dipercaya, akurat, mempunyai presisi yang baik, sehingga klinisi dapat menggunakan data tersebut untuk menangani orang yang mengalami gangguan fungsi hati secara tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya pelajaran hari ini, diskusi kita hari ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi adik-adik semua. Salam sehat selalu bersama saya Dr. Ferdi Roilan Marpaung. Semangat!